Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita keberkahan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan begitu kita menunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, saya ucapkan selamat dan sukses untuk kalian. Alhamdulillah telah bergabung di dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Muncar ini. Mudah-mudahan dengan kalian bergabung di sekolah tercinta ini, kalian bisa meneruskan atau mengembangkan bakat minat kalian semasa di SMP dulu. Kemudian mari kita sama-sama, kalian beserta Dewan Guru sama-sama untuk meningkatkan, untuk mengembangkan sekolah tercinta ini menjadi sekolah yang lebih baik, bahkan yang terbaik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugraha Okta Maulana, bisa dipanggil Bapak Okta. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi wali kelas, yaitu wali kelas dari 10 MIPA 4. Selain saya wali kelas dari 10 MIPA 4, saya bertugas atau mengajar di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10. Jadi nanti kalian bisa bertemu dengan saya baik di dalam pembelajaran daring maupun di pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita dapat bertemu secara langsung untuk melakukan proses belajar mengajar. Adapun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum pembelajaran belajar mengajar kita mulai di tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, saya mengajak kepada kalian, mari untuk mengubah pola pikir kita, yaitu mengubah pola pikir yang lebih baik. Apabila kalian di SMP mempunyai prestasi, maka prestasi tersebut kita kembangkan di jenjang SMA ini. Prestasi baik yang akademik maupun yang non-akademik. Jadi jika kalian mempunyai prestasi akademik, SMA siap untuk mengembangkan prestasi kalian sehingga menjadi lebih baik. Adapun jika kalian memiliki prestasi non-akademik, SMA tercinta ini juga siap mengembangkan prestasi kalian. Dengan kalian bisa mengembangkan prestasi-prestasi tersebut, dan tidak mungkin kalian nanti lulus di SMA negeri ini dalam lulus dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan mutu spiritualisme kita. Bagaimana dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita, dengan cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita, maka nantinya insya Allah di dalam proses pembelajaran nanti kita akan diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Dengan cara sholat 5 waktu, kemudian kita rajin sedekah, puasa, dan lain-lain. Itu contohnya untuk meningkatkan
pola pikir yang untuk meningkatkan mutu spiritualisme yang baik. Kemudian yang ketiga, mari kita meningkatkan mutu sikap kita. Yang awalnya di SMP dulu kalian masih bersifat kekanak-kanakan, maka setelah kalian di SMA ini, mari kita rubah sikap kekanak-kanakan tersebut menjadi sikap kedewasaan. Kemudian yang kedua, jika di SMP kalian masih belum bisa memanage waktu dengan baik, tidak bisa membedakan mana waktu untuk belajar dan mana waktu untuk bermain, maka ayo di SMA ini kita harus belajar memanage waktu yang baik. Mana waktu yang harus digunakan untuk bermain dan mana waktu yang harus digunakan untuk belajar. Dengan kalian melakukan 3 hal apa yang saya sampaikan, insya Allah kalian nanti bisa sukses, bahkan bisa melanjutkan di perguruan tinggi, sukses dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Anak-anakku semuanya, karena pandemi masih ada di bumi kita tercinta ini, saya selalu menghimbau kepada semuanya untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, mari kita taati bersama. Dengan ikhtiar tersebut, insya Allah, Allah akan memberikan kita kesehatan, Allah akan memberikan kita umur panjang, sehingga kalian dapat mengejar cita-cita yang kalian inginkan. Jadi mari, terakhir dari saya, mari kita bekerja sama untuk membangun sekolah tercinta ini menjadi sekolah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti bisa menghubungi saya melalui WA kalau ada apa-apa, karena mulai saat ini saya menjadi wali kelas kalian. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rois Amrul Akbar MPD. Saya guru biologi. Saya merupakan alumni Universitas Jember. S1 saya lulus tahun 2014, kemudian S2 saya lulus tahun 2017. Saya mulai mengajar di SMA Negeri 1 Muncar mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Rumah saya di daerah Belambangan. Silahkan nanti jika ada yang rumahnya di sekitar situ, silahkan bisa mampir ke rumah saya. Saya ucapkan selamat dan sukses menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Muncar kelas 10 IPS 3. Mohon setelah ini semua siswa untuk selalu mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian silakan ikuti semua instruksi yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran, karena semua guru itu nanti yang akan memberikan nilai kepada kalian. Berikutnya, semua siswa juga diwajibkan untuk masuk ke grup WA kelas. Jadi semuanya wajib masuk di sana, karena semua informasi akan saya berikan di sana. Berikutnya, untuk kode psikologi masih menunggu dari guru mata pelajaran. Apabila nanti kode psikologi sudah diberikan, maka silakan masuk ke kelas psikologi sesuai dengan kode yang diberikan oleh guru mapel tersebut. Jadi semua siswa juga wajib masuk ke grup psikologi masing-masing mata pelajaran, karena nanti kemungkinan pembelajarannya ada tatap muka, kemudian juga ada
pembelajaran di psikologi, tapi semuanya itu masih menunggu dari keputusan pemerintah pusat dan keputusan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi perkembangan COVID-19. Sehingga saya berharap semua siswa bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kalian belajar rutin setiap hari. Tidak perlu belajar terlalu lama setiap harinya. Yang terpenting kalian bisa memahami materi itu, kemudian dilakukan secara kontinu. Jangan sampai nanti 1 hari belajar, 1 minggu belajar lagi. Jangan seperti itu. Jadi saya harap setiap hari semua siswa itu minimal membaca materi yang akan diajarkan oleh guru mapel di hari berikutnya. Kemudian saya di SMA Negeri 1 Muncar ini kebetulan selain menjadi wali kelas 10 IPS 3, saya juga menjadi pembina karya ilmiah remaja di SMA Negeri 1 Muncar. Di SMA Negeri 1 Muncar sudah ada grup karya ilmiah. Silakan nanti jika ada yang ingin bergabung bisa bergabung ke grup karya ilmiah remaja apabila yang berminat. Karena sekarang ini di sekolah SMA Negeri 1 Muncar sedang menghadapi lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi cabang dinas Kabupaten Banyuwangi tentang memperingati Hari Anti Narkotika. Jadi kita mempersiapkan lomba itu. Silakan jika ada yang ingin bergabung bisa gabung ke grup karya ilmiah. Saya kira cukup itu saja. Terima kasih dari perkenalan saya. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga kalian nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan tentunya membanggakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan inayahnya kita dapat bertemu walaupun via video dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan anak-anak sekalian, nama saya Olga Gusi Putri. Kalian bisa memanggil saya Bu Olga. Rumah saya tidak jauh dengan SMA Negeri 1 Muncar, mungkin bisa ditempuh sekitar 5 sampai 10 menit menggunakan motor. Saya berdomisili di Tapanrejo. Kalau mungkin anak-anak sekalian tinggal di daerah Tapanrejo atau mengetahui wilayah Tapanrejo, rumah saya itu dari perempatan Pasar Tapanrejo ke utara. Mungkin nanti jika pandemi sudah mulai mereda, ada yang mau bersilaturahmi ke rumah saya, monggo dipersilahkan. Anak-anak sekalian, di sini saya ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi wali kelas dari kelas 10 IPS 1. Dan kebetulan Bu Olga sekarang mengampu mata pelajaran sejarah. Anak-anakku sekalian, pembelajaran ke depan itu masih kemungkinan besar selama PPKM masih diberlakukan, yaitu sampai tanggal 20 Juli. Pembelajaran kita masih menggunakan daring atau full daring, sehingga diperlukan kerjasama antara kami para guru dengan kalian sebagai siswa. Sebelumnya mungkin saya belum mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh siswa baru, khususnya kelas 10 IPS 1 yang nantinya insya Allah akan saya bina mulai tahun ajaran dari tahun ajaran 2021 hingga tahun 2022. Anak-anakku sekalian, mungkin tadi sudah saya singgung, jika pembelajaran ke depan itu masih menggunakan daring. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut dalam pembelajaran. Karena jika ada pun kendala yang dihadapi selama proses daring, silahkan untuk berkoordinasi dengan saya selaku wali kelas.
karena kebetulan kemarin saya juga sudah dimasukkan ke dalam WA group, maka kalian bisa melakukan komunikasi dengan saya melalui via WA. Ataupun jika kalian sudah membuat grup Matpel dan di sana sudah dimasukkan guru pengampu, maka bisa berkoordinasi dengan guru pengampu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut pembelajaran, walaupun saat ini kita memang harus melakukan pembelajaran secara daring. Anak-anakku sekalian, selama pembelajaran daring, mungkin jika ada kendala terkait dengan HP, sinyal, itu bisa diberikan solusi. Salah satu caranya yaitu ya kalian bisa WA saya, nanti saya berikan solusi, atau kalian bisa japri ke guru mata pelajaran, nanti juga akan diberikan solusi. Kemudian ketika nanti pandemi ini sudah mereda, kita dimungkinkan untuk bisa melakukan tatap muka secara terbatas. Jadi kemungkinan daring 50% dan luring 50% ini akan lebih mudah. Karena apa anak-anak? Kalian bisa jika ada sesuatu yang mungkin bisa ada kendala selama proses pembelajaran terkait dengan materi, bisa kalian tanyakan pada saat tatap muka. Anak-anakku sekalian, ini hal yang biasa atau sering Bu Olga sampaikan. Kalian adalah murid IPS, jadi perlu saya tekankan bahwa stigma IPS, bahwa kalian misal memiliki niat, Bu saya mau masuk IPS karena saya mau santai, Bu saya mau masuk IPS karena saya pengen nakal, itu tidak boleh. Pasti ketika ada beberapa tindakan yang mungkin menyalahi aturan atau mungkin kalian tidak aktif dalam pembelajaran, maka mau tidak mau hal tersebut akan saya beri tindakan. Tindakan pertama mungkin masih ada di tangan saya. Mungkin kita bisa bicara dari hati ke hati, permasalahan apa. Kemudian jika dari saya sudah tidak mempan, maka yang kedua adalah dari pihak sekolah mendatangkan orang tua. Begitu, karena pada dasarnya ketika kalian sudah masuk di SMA Negeri 1 Muncar ini, sudah taken kontrak menjadi siswa SMA Negeri 1 Muncar, maka segala tugas dan kewajiban yang ada harus dikerjakan. Segala peraturan yang ada harus ditaati. Begitu. Jadi menurut saya tidak ada bedanya IPA dan IPS. Kalian bisa melakukan yang terbaik di IPS, siswa juga bisa melakukan yang terbaik di IPA. Kemudian perlu Bu Olga sampaikan juga, mumpung kalian ini masih di awal, ada beberapa poin penting yang terkadang disepelekan oleh siswa. Contohnya ketika masih masuk itu kadang ada yang santai-santai. Padahal selama sudah berjalan sekitar 2 tahun ini tidak ada ujian nasional. Maka ketika nanti kalian akan masuk ke perguruan tinggi, yang digunakan salah satunya adalah nilai rapot, yaitu melalui jalur senam PTN. Mungkin kebanyakan dari kalian dan saya berharap banyak yang akan meneruskan ke perguruan tinggi. Salah satu caranya bagaimana, Bu? Salah satu cara mudahnya, kalian bisa lolos tanpa tes dengan menggunakan rapot. Jadi nilai kalian rapot dari semester 1 hingga semester 5 itu akan digunakan oleh pihak sekolah dan diajukan untuk kalian layak atau tidak mengikuti senam PTN. Kemudian dari sekian peserta atau peserta didik di kelas tingkatan kalian itu hanya diambil, tidak semua bisa diambil. Kemudian kalian nanti juga akan setelah lolos dari tingkatan SMA kalian, maka kalian akan mengajukan di perguruan tinggi sesuai dengan
nilai rapot kalian. Boleh nanti berkonsultasi dengan pihak BK. Kemudian selanjutnya yang mungkin perlu saya juga sampaikan, ketika pembelajaran daring ini masih berjalan, khususnya untuk kelas 10 IPS 1, saya mohon nanti ketika akan japri atau WA guru, baik guru makpel ataupun wali kelas, mohon untuk WA sesuai atau sistematikanya itu benar. Cara WA-nya bagaimana, Bu? Mungkin bisa saya sedikit sampaikan sistematikanya. Yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya, misal, nama saya Bintang dari kelas 10 IPS 1. Kemudian sampaikan kendala apa yang kalian hadapi atau permasalahan apa yang ingin ditanyakan oleh guru terkait. Begitu. Jadi tidak tiba-tiba Assalamualaikum, saya mau bertanya Bu. Begitu, jangan begitu, karena di sini yang terpenting adalah salah satunya adalah etika. Jadi ketika nanti kalau kalian lulus dari SMA, itu kemungkinan besar tidak akan ditanya, Bu, Perang Diponegoro itu mulai tahun berapa? Tidak. Tetapi bagaimana karakter yang kalian bentuk di sekolah ini mampu kamu bawa untuk terjun ke masyarakat, bersosialisasi di masyarakat. Begitu. Jadi tidak hanya akademis saja. Jadi kami para guru juga tidak menuntut wah semuanya harus pintar. Tidak. Karena apa anak-anak? Kami menyadari bahwa setiap anak memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Mungkin si A memiliki kelebihan di bidang akademis. Mungkin si B memiliki kelebihan di bidang ekstra yang lainnya. Itu tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah ketika proses belajar, tugas yang ada harus diikuti dan harus dikerjakan. Bu, kalau saya tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak memahami materi, bagaimana? Usaha dulu. Karena memang ini sering terjadi selama pembelajaran daring. Usaha dulu, kamu kerjakan sebisanya. Nanti jika ada kesempatan untuk tatap muka, itu bisa ditanyakan ke guru terkait. Jadi jika ada permasalahan di materi, itu bisa kalian tulis dulu di buku. Kemudian jika ada permasalahan, itu bisa ditanyakan ke guru terkait. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bu Olga sampaikan. Insya Allah kita mari berdoa bersama bahwa pandemi ini akan segera berakhir atau setidaknya reda, sehingga kita bisa bertatap muka langsung di kelas, kita bisa berkomunikasi dua arah di kelas, kita bisa menyusun kontrak belajar bersama, sehingga ini akan memudahkan saya dan kalian, baik saya sebagai wali kelas, dalam memahami karakter masing-masing siswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Olga sampaikan. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa japri Bu Olga melalui WA, karena kemarin saya juga sudah dimasukkan ke dalam WA group. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Seventina Hilda. Saya di sini adalah perwakilan untuk wali kelas dari 10 MIPA 2. Nah, perkenalkan dulu, saya di sini mengajar mulai tahun 2020 di SMA Negeri 1 Muncar. Nah, kebetulan diamanai untuk menjadi wali kelas dari 10 MIPA 2. Alamat saya itu jauh dari SMA 1 Muncar. Jadi kalau misalkan kalian mau main ke rumah saya silahkan. Tapi
alamat saya itu berada di Genteng, tepatnya di Kecamatan Tegalsari yang kurang lebih berjarak hampir 30 km, jadi hampir setengah jam lebih 45 menit kalau perjalanan dari SMA Negeri 1 Muncar. Tapi kalau kalian ingin mampir ke rumah saya persilahkan. Selanjutnya, saya menginformasikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Muncar, khususnya kelas 10 MIPA 2, itu pembelajaran tahun 2021-2022 itu masih menggunakan daring. Itu biasanya kalau di SMA Negeri 1 Muncar itu menggunakan psikologi. Jadi, untuk pembelajarannya mohon mengikuti dengan sungguh-sungguh. Karena nilai yang akan dimasukkan itu akan mempengaruhi nilai rapot kalian, di mana nilai rapot itu bisa digunakan untuk mendaftar SNMPTN untuk perguruan tinggi. Seperti itu. Karena untuk masuk perguruan tinggi itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu adalah jalur SNMPTN, yang kedua itu UTBK, yang dulu itu namanya SBMPTN. Nah, UTBK itu sekarang itu berbasis komputer. Maksudnya itu kita mengikuti tes seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah jalur mandiri. Nah, selanjutnya karena pembelajaran itu masih pembelajaran daring, saya mohon kepada siswa-siswi khususnya kelas 10 MIPA 2 itu harus mengikuti etika dalam berkata-kata secara online. Karena biasanya kalau kita itu berkomunikasi secara online itu biasanya via WhatsApp atau biasanya via grup WhatsApp atau juga bisa lewat psikologi itu sendiri. Nah, kalau dari psikologi kan biasanya ada namanya. Kalau di WhatsApp kan semua guru mapel itu tidak menyimpan semua nomor siswa karena kan siswanya banyak, jadi tidak mungkin untuk disimpan. Jadi saya himbau untuk siswa-siswi itu apabila ingin menghubungi guru mapel atau ingin menghubungi saya sebagai wali kelasnya, itu harus mencantumkan etikanya. Itu yang pertama salam. Yang kedua itu perkenalan nama siswanya dan juga kelasnya. Kemudian baru menyampaikan masalah apa yang dihadapinya atau apa yang ingin ditanyakan kepada guru mapelnya. Jadi tidak langsung bertanya apa permasalahannya atau bertanya apa yang ingin ditanyakan kepada guru mapel atau wali kelas seperti itu. Jadi kami memohon untuk kerjasamanya pada siswa-siswi itu bisa menjaga etikanya. Jadi tidak langsung kayak, Bu, saya ini mau bertanya kalau masalah ini bagaimana? Kan kita bingung menanggapinya itu seperti apa. Karena siswanya itu banyak, tidak hanya dari kelas ini saja gitu. Selanjutnya kalau kita itu mengikuti pembelajaran kan pasti kita diberikan tugas di psikologi. Nah, setiap harinya itu tugas harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Setiap mata pelajaran itu pasti memberikan setiap tugasnya masing-masing. Kalau satu mata pelajaran memberikan satu tugas dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran, berarti 3 tugas. Jadi harap langsung dikerjakan hari itu juga. Jangan ditunda-tunda, nanti dulu nih masih dikit gitu. Karena kalau tugas itu ditunda-tunda, lama-lama tugas 1 bertemu tugas 2, mereka saling jatuh cinta dan juga beranak pinak menjadi banyak. Nanti yang kesulitan siapa? Yang kesulitan itu kalian sendiri. Karena nanti di akhir pasti nanti kalian diminta untuk melengkapi semua tugas-tugasnya untuk kepentingan nilai kalian sendiri. Apabila kalian tidak melengkapinya, itu berarti kan nilai kalian itu akan jelek di rapotnya. Jadi kan kami sebagai guru itu berharap kalian itu selalu mengikutinya dengan sungguh-sungguh agar nilai kalian juga bagus selalu seperti itu. Nah, selanjutnya selain saya menjadi wali kelas dari 10 MIPA 2, saya di sini juga mengampu mata pelajaran kimia untuk kelas 10 MIPA. Jadi nanti bagi kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2, kelas 10 MIPA 3, dan kelas 10 MIPA 4, pelajaran kimianya akan bertemu dengan saya, seperti itu. Nanti misalkan ada permasalahan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kalian bisa menghubungi saya langsung lewat WA, atau bisa menghubungi saya telepon, atau bisa bertemu di sekolah seperti itu. Mungkin
cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih bisa atau belum bisa bertemu secara langsung. Ya, kita senantiasa berdoa agar keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka seperti biasanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Doli Intan Nirwana, SPD, bisa dipanggil Bu Intan. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika wajib sekaligus menjadi wali kelas di 10 IPS 3. Rumah saya Tembok Rejo, untuk yang dekat atau yang ingin mampir silakan. Untuk anak-anak, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Muncar yang tercinta ini. Dan diharapkan kerjasama dalam, untuk yang pertama, join kelas. Join kelas psikologi itu ada 16 mapel dan kalian harus join tanpa terkecuali. Karena tugas-tugas Bapak Ibu Guru ada di psikologi semuanya dan harus join di WA group. Karena kalian bisa mengkomunikasikan atau yang kalian tidak bisa atau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke guru mapel masing-masing atau bisa lewat saya sebagai wali kelas kalian. Nah, untuk tugas atau penilaian di rapot atau keseharian kalian itu yang pertama adalah tugas. Tugas kalian mengumpulkan, dan yang kedua keaktifan kalian. Keaktifan dalam mengerjakan tugas, keaktifan dalam absen tanpa menunda tugas agar tugasnya tidak terlalu banyak. Jadi diharapkan untuk siswa kelas 10 IPS 2 mampu atau bisa menjalankan KBM daring ini dengan baik. Nah, sekarang kita dalam masa PPKM ini, jadi untuk MPLS dan untuk pembelajaran seminggu ke depannya kita masih dalam kondisi daring. Semoga kita bisa segera tatap muka, karena dengan tatap muka kita bisa lebih enak dalam bertanya, lebih enak dalam berkomunikasi, dan kalian lebih enak untuk tanya kepada Bapak Ibu Guru tanpa melalui WhatsApp atau psikologi. Nah, untuk anak-anak, yang pertama sebelumnya nilai itu tergantung pada kalian. Karena dalam kondisi seperti ini, jika guru tidak memberikan tugas, itu bukan berarti kalian menyepelekan atau gimana ya, udah nggak mau ngerjakan tugas Bapak ini. Bisa kok kita komunikasikan lagi dengan Bapak Ibu Guru, Pak tugasnya belum atau gimana, kita bisa komunikasikan lagi. Jadi dalam kondisi daring ini, kalian nilai tergantung kalian, apapun tergantung kalian. Nilai tugas itu tergantung kalian sendiri. Dengan keaktifan jangan menunda tugas. Itu pesannya, itu jangan menunda tugas, karena kalau ditunda setiap hari itu ada 3 mapel ya, jadi setiap hari kita mengerjakan 3 mapel. Sebelum diberlakukan PPKM ini sebenarnya ada 50% daring dan 50% luring. Jadi jika pelajaran di sekolah itu ada 3, di rumah pun juga ada 3, mengikut sama. Jadi kalian masuknya gantian sebelum ini. Tapi karena PPKM jadi 100% online. Jadi diharapkan untuk kalian segera join kelas di psikologi, karena pembelajaran kita tetap memakai psikologi. Itu saja sambutan dari saya sebagai wali kelas kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap
kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung para siswa-siswi terpilih di SMA Negeri 1 Muncar tercinta. Seperti pepatah klasik mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Erlin Yulia. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Erlin, seperti itu. Di sini saya diamanahkan oleh sekolah untuk menjadi wali kelas kalian, yaitu wali kelas dari 10 MIPA 1. Dan di sini saya di kelas 10 MIPA 1 saya juga diamanahkan untuk mengampu mata pelajaran matematika wajib. Anak-anakku sekalian, selama masa pandemi ini masih masih dilaksanakan PPKM, oleh karenanya pembelajarannya juga masih tetap dilakukan secara daring atau online. Karena kita belum boleh bertemu atau bertatap muka di kelas. Nah, oleh karena itu, Bu Erlin berharap kalian untuk tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, setiap harinya selama masa pembelajaran online nanti atau daring, kalian akan menerima materi dan tugas dari Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran yang harus kalian kerjakan dan harus kalian selesaikan dengan tepat waktu. Nah, kalian besok itu akan belajar bersama Bapak Ibu Guru itu menggunakan aplikasi digital. Nah, mungkin yang sudah kalian kenal itu seperti aplikasi Google Classroom, Psikologi, atau yang lainnya. Nah, di sini Bu Erin juga akan selalu memantau keaktifan kalian di kelas online nanti, sehingga kalian harus semangat, harus tepat waktu mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru nanti. Nah, anak-anak, Bu Erin juga berpesan kepada kalian untuk jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat dan dapat mencegah penyebaran virus corona yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, dan juga tetap menggunakan masker saat bepergian. Dan jangan lupa untuk selalu menghindari kerumunan dan tetap di rumah aja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap semoga kita bisa segera bertemu dalam kelas tatap muka nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu via video dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Perkenalkan, nama saya Bu Nurul Handayani. Alamat saya di Desa Kedung Gebang. Yang mungkin rumahnya dekat bisa bersua ke rumah saya. Kebetulan saya di sini sebagai pengampu mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 MIPA 3. Selain sebagai pengampu matematika wajib, saya juga sebagai wali kelas kalian untuk periode tahun 2001 tahun 2021 2022. Sebagai wali kelas kalian, saya adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Sehingga jika ada kendala dalam pembelajaran, itu saya minta kalian untuk bisa konsultasi ke saya. Karena mungkin rencana kita tahun pelajaran ini masih tetap menggunakan daring, sehingga kita menggunakan WA group dan
psikologi. Di psikologi kalian bisa lihat materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran dan juga tugas yang biasanya akan diberikan seminggu sekali setiap mapelnya. Nah, untuk mengantisipasi masalah tugas yang bertumpuk-tumpuk, saya harap kalian untuk mengerjakan tugas itu dengan benar dan tepat waktu. Nah, nanti jika ada kendala dalam pembelajaran psikologi maupun kendala apapun, silahkan konsultasi ke saya. Nah, saya ucapkan selamat datang ya kelas 10 MIPA 3. Saya sebagai wali kelas, semoga di sekolah ini bisa menjadi wadah kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Saya ucapkan selamat datang di keluarga besar SMA Negeri 1 Muncar untuk kelas 10 MIPA 3. Rencana untuk pembelajaran tahun ini mungkin tetap masih menggunakan daring karena adanya PPKM ini. Saya harapkan kalian tetap aktif untuk pembelajaran setiap mata pelajaran. Nanti mungkin ada WA group dan kelas psikologi. Saya harapkan kalian mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu dan baik sehingga tidak bertumpuk-tumpuk. Saya sebagai wali kelas 10 MIPA 3 itu sebagai pengganti orang tua kalian di rumah. Jadi kalau ada masalah tentang pembelajaran baik daring maupun tatap muka bisa konsultasi ke saya. Bisa via WA atau telepon. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Muncar. Semoga sekolah ini bisa memberikan wadah kalian untuk menggapai cita-cita yang lebih yang kalian inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.